Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 271. Justin yang mendengarkan ucapannya itu hampir saja muntah darah dan langsung memaki, "Kentutmu. Kapan aku pernah mengambil uangmu? Beraninya kau memfitnahku. Panggil polisi, aku akan menuntut mereka." Pada saat ini, Justin sama sekali tidak akan mengakui bahwa dia telah menerima uang itu. Bagaimanapun juga Hiro memberikan uang itu secara tunai. Tidak ada seorang pun yang melihatnya dan uang itu juga sudah diurus olehnya. Tanpa bukti, tak ada seorang pun yang melakukan apapun kepadanya. Tentu saja, Justin juga sangat membenci Hiro di dalam hatinya. Justin merasa bajingan itu sengaja mencarinya untuk melakukan sesuatu tetapi sebenarnya malah ingin menikamnya dari belakang. Jelas-jelas Hiro ini sengaja ingin menjebak dirinya. Hana hanya mengetahui bahwa Hiro telah memberikan uang kepada wakil direktur Justin, tetapi dia tidak tahu Justin itu yang mana. Dan saat mendengar kata-kata Justin itu dia juga langsung terkejut. Tetapi dengan cepat dia membatalkan ekspresi tenangnya dan berkata, "Kenapa, kau berani mengambil uang orang tetapi tidak berani mengakuinya? Ketika suamiku memberimu uang itu kau menerimanya dengan senang hati. Sekarang kau malah menyangkalnya, apakah kau masih seorang laki-laki?" Justin langsung marah dan berkata, "Dasar jalang, beraninya kau menuduhku. Oke, sekarang kau bilang aku telah mengambil uangmu, apakah kau punya bukti? Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti apapun, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik." Hana langsung tertegun. Dari mana dia bisa mendapatkan bukti itu? Melihat ekspresi Hana yang seperti itu, Justin langsung tahu bahwa dia tidak punya bukti dan mau tak mau dia merasa lebih percaya diri lagi sekarang. Tidak ada bukti, kan? Kau telah memfitnah aku di depan umum dengan tanpa bukti. Apakah kau mengira rumah sakit kita ini benar-benar mudah diintimidasi? Direktur, kau harus membela aku, teriak Justin dengan kencang. Lalu dekan mengernyitkan keningnya dan berkata dengan dingin, "Keterlaluan. Kalian anggap apa rumah sakit kami ini? Berani sekali menghina staf medis kami dengan seenaknya. Panggil polisi dan tangkap mereka semua." Hana dan yang lainnya langsung panik. Jika dilaporkan ke polisi, mereka akan berada dalam masalah besar. Dan ketiga orang itu tidak berani tinggal lebih lama lagi di sini sehingga mereka bergegas pergi. Begitu ketiganya berjalan sampai ke depan pintu rumah sakit, mereka melihat Hiro berjalan menghampiri mereka. "Ma, apa yang terjadi? Aku menelepon Justin, tetapi dia tidak mengangkat teleponku. Apakah sudah dapat kartunya?" Hiro bertanya dengan tergesa-gesa. Lalu dengan marah Hana menceritakan apa yang barusan terjadi di rumah sakit. Setelah mendengarkan ceritanya, Hiro juga menjadi kesal dan berkata, "Reva ini apakah dia sakit? Uang itu bukan miliknya sendiri. Mengapa dia malah membayarkannya kepada keluarga Meng? Tidak, dia harus meminta kembali semua uang itu." Hana mengibaskan tangannya dan berkata, "Sudahlah, apa gunanya kau mengatakan ini? Hiro, siapa sih Justin yang kau cari itu? Tidak masalah jika dia tidak mau membantu kami tetapi dia malah mau memanggil polisi untuk menangkap kami." Hiro langsung tercengang dan berkata, "Ini tidak mungkin. Dia telah menerima uang aku. Bahkan jika dia tidak ingin membantu kita juga dia tidak mungkin mencari masalah dengan kita. Apa yang telah terjadi sebenarnya?" Hana dengan sedikit canggung bercerita sambil bergumam. Hiro tampak bingung dan setelah beberapa saat dia baru mengetahui apa yang terjadi dan langsung terdiam. "Hana, kau katakan padaku bagaimana orang mau membantumu. Kau mengatakan bahwa dia telah menerima uang kita di depan begitu banyak orang.
Kalau begitu, bukankah kau telah mengeksposnya? Digantikan dengan orang lain juga tak akan ada orang yang mau membantu kita. Ujar Hiro dengan tak berdaya. Hana tampak kesal dan berkata, tetapi kan ucapanku itu memang tidak salah. Dia telah menerima uang kita, apakah ini masih bisa dikatakan bohongan? Kenapa dia tidak berani mengakuinya jika dia sudah berani menerima uang kita? Hiro juga tidak dapat mengatakan apa-apa. Bagaimana caranya dia membantah orang yang selalu saja mencari onar dan tak memakai logika seperti ini? Lalu Axel mengibaskan tangannya dan berkata, sudahlah, lupakan saja. Apa gunanya omong kosong seperti ini? Aku rasa Hiro benar. Dia harus meminta Reva pergi ke rumah keluarga Meng untuk mendapatkan uangnya kembali. Alina, apakah kau sudah bodoh? Uangnya sudah diambil, bagaimana mungkin bisa mendapatkannya kembali? Misalnya saja kau diberikan 3 miliar dolar, apakah kau akan membatalkannya? Lalu dengan serius Axel berkata, mengapa tidak bisa? Uang ini hanya sebagian saja yang milik Reva. Paling-paling 100 juta dolar. Sisanya itu adalah bagian kita, milik kita. Jika dia benar-benar ingin memberikan kompensasi kepada keluarga Meng juga paling banyak dia hanya perlu membayar 100 juta dolar saja. Sisanya itu semuanya adalah uang kita. Dia punya hak apa untuk menangani uang ini? Itu ilegal baginya untuk menggunakan uang yang bukan miliknya. Jika keluarga Meng tidak mau membatalkan uangnya, kita akan menuntut mereka dan menagih hak kita sesuai hukum. Bab 272. Di perusahaan farmasi Su, kantor Nara. Melihat orang tuanya datang, Nara sudah dapat menduga apa yang akan mereka lakukan. Pa, Ma, apakah kalian ke sini untuk menanyakan tentang masalah kompensasi 3 miliar dari keluarga Yu itu? Tak perlu tanya lagi, 3 miliar itu sudah kami bayarkan kepada keluarga Meng. Ujar Nara secara langsung. Mendengar ini, Axel dan Alina tidak marah. Nara, kau sudah tahu sejak awal. Mengapa kau tidak menghentikannya? Alina bertanya dengan panik. Nara, bukannya aku sudah mengetahuinya sejak awal, tetapi aku yang memintanya melakukan hal ini. Alina langsung tercengang dan berkata, apa? Kau yang memintanya untuk melakukan hal ini? Kau sudah gila. Itu 3 miliar dolar. Kau memintanya memberikan 3 miliar dolar itu kepada orang lain. Nara, memangnya kenapa? Gelang giok yang diberikan keluarga Meng kepadaku itu bernilai lebih dari 3 miliar dolar. Dan kau sudah menghilangkan barang yang diberikan orang lain kepadaku. Apakah kau tak perlu memberi kompensasi? Alina dengan cepat bertanya, kompensasi apa? Uang itu telah kau berikan kepada mereka, lalu bagaimana dengan keluarga kita? Apakah keluarga kita tidak mendapatkan apa-apa? Nara, Ma, apa sih yang kau bicarakan ini? Keluarga kita juga begini-begini saja selama ini. Dan keluarga kita juga tidak pernah kekurangan uang. Dulu keluarga kita hanya bekerja di perusahaan ini tetapi sekarang perusahaan farmasi Su ini telah menjadi milik keluarga kita. Apakah mungkin kita masih kekurangan uang? Axel dengan marah berkata, memangnya apa yang dikatakan mamamu itu maksudnya seperti itu? Nara, kau ini benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Apakah kau tidak tahu dengan kondisi rumah kita? Rumah kita itu sudah usang dan bobrok. Apakah kita tidak perlu ganti dengan yang baru? Perabotan dan peralatan rumah tangganya juga sudah dari dulu. Apakah tidak perlu membeli yang baru? Teman-teman lama itu sekarang sudah mengendarai mobil mewah kemana-mana, sedangkan aku. Semua orang sudah memakai barang bermerek seperti Rolex dan Armani, sedangkan aku. Mamamu pun tidak punya pakaian yang cukup pantas. Sebagai putrinya apakah kau tidak merasa perlu berbakti?
Nara terdiam lalu berkata, "Pa, mengapa kau harus membandingkan dirimu dengan orang lain? Kita hanyalah keluarga biasa saja. Untuk apa kita membandingkan diri kita dengan orang-orang kaya itu? Selain itu, mamaku juga telah menghabiskan $7.000 untuk membeli pakaiannya bulan lalu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia tidak mempunyai pakaian yang layak? Kalian lihat Reva, sudah 3 tahun, apakah dia pernah membeli pakaian, sekali saja? Jadi orang itu harus adil." Hana langsung cemberut dan berkata, "Dia itu hanya menantu yang menumpang di keluarga kita. Untuk apa dia berpakaian bagus? Sebelumnya keluarga kita tidak punya cukup uang jadi aku tidak akan mengatakannya. Tetapi sekarang setelah memiliki uang yang cukup apakah kau tidak bisa lebih berbakti kepada orang tuamu?" Nara lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Bagaimana aku tidak berbakti kepada papa dan mama? Bukankah semua uang yang aku hasilkan telah aku berikan kepada keluarga kita? Apakah aku harus membeli mobil mewah dan rumah mewah baru bisa dianggap berbakti? Kalian juga tahu, jika masalah gelang giok ini tidak dibayarkan, Reva harus masuk penjara. Oh, apakah uang dari hasil Reva di penjara itu akan kau gunakan untuk membeli rumah dan mobil mewah? Apakah kalian masih memiliki hati nurani?" Axel langsung marah dan berkata, "Nara, kau tahu apa? Sebenarnya kau bisa berhitung atau tidak? Reva menghabiskan beberapa tahun di penjara dan harganya itu $3 miliar. Apakah menurutmu itu tidak sepadan?" Dan tanpa ragu Nara langsung berkata, "Tentu saja tidak sepadan. Dia itu suamiku dan dia tidak akan membiarkan aku ditindas. Aku juga tidak akan membiarkan dia ditindas." Setelah mengatakan ini, ekspresi Nara tampak sangat tegas. Sejak pertama kali Reva menanam bunga mawar untuknya sebagai hadiah ulang tahun, dia benar-benar telah menganggap Reva sebagai suaminya. Dan lamaran pernikahan di Times Hotel saat itu membuatnya benar-benar jatuh cinta kepada pria ini. Jika dia tidak meninggalkannya, Nara juga tidak akan menyerah. Reva saja tidak tega melihat dia sengsara jadi dia juga tidak mungkin rela membuat Reva menderita, kan? Axel dan Alina tampak gemetar dengan hebat karena sangat marah. Hana langsung menggertakkan giginya dan menggebrak meja sambil meraung, "Kau tidak ingin dia ditindas tetapi malah lebih rela melihat kami tertindas, iya kan? Nara, bagaimana cara papa dan mama membesarkanmu sebenarnya? Mengapa sekarang kau menjadi musuh dalam selimut? Sudahlah lupakan saja. Pa, Ma, kita tak perlu berbicara dengan musuh dalam selimut ini lagi. Ayo kita langsung ke rumah keluarga Meng untuk meminta uangnya saja. Hiro, kau cari seseorang untuk pergi ke sana juga. Jika mereka tidak mau memberikan uangnya, langsung kau hancurkan saja rumahnya." Bab 273. Hiro tampak ragu-ragu. Itu adalah keluarga Meng. Nyonya Meng memiliki martabat dan reputasi yang sangat tinggi di kota Carson. Jika dia menghancurkan rumah keluarga Meng, berapa banyak nyawa pun tidak akan cukup untuk menggantikannya. Melihat Hiro yang tidak berbicara, Hana langsung menjadi panik dan berkata, "Suamiku, mengapa masih diam saja? Cepat panggil anak-anak buahmu itu." Dan di saat yang sama sebuah suara mencemooh terdengar dari depan pintu, ingin membuat onar di rumah keluarga Meng. "Apakah kalian merasa umur kalian terlalu panjang?" Semua orang langsung menoleh dan melihat bahwa Reva sudah berdiri di depan pintu. Ekspresi beberapa orang di ruangan itu langsung berubah. Hana menggertakkan giginya dan berkata, "Reva, kau ingin menakut-nakuti siapa? Anak buah suamiku itu semuanya bisa membunuh tanpa perlu mengedipkan mata." Axel langsung menyela ucapannya dan berkata, "Hana, jangan banyak omong. Kami tidak membawa orang-orang ke sana dan kami juga tidak mengganggu mereka.
Kami hanya ingin berdiskusi dengan mereka. Masalah uang itu Reva hanya bisa membayar paling banyak 100 juta dolar saja, sedangkan sisanya 2,9 miliar itu dia sama sekali tidak berhak untuk menanganinya. Uang ini harus dikembalikan kepada kita. Jika mereka tidak mau membayarnya maka kita akan melakukan proses hukum. Tidak peduli seberapa hebatnya keluarga Meng, memangnya dia berani melanggar hukum. Hiro segera tersenyum dan berkata, "Ya, ucapan Papa benar sekali. Keluarga terpandang seperti keluarga Meng paling mempedulikan dan menjaga martabat dan reputasi mereka. Mereka semua tidak bodoh. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan kalah jika pergi ke pengadilan. Jadi, aku rasa jika kita menakut-nakuti mereka dengan beberapa kata seharusnya mereka akan membatalkan uang itu dengan baik-baik kepada kita." Hana langsung tampak sangat gembira dan berkata, "Jadi apa lagi yang kau tunggu? Cepat pergi dan cari mereka." Kemudian beberapa orang itu baru saja akan pergi ketika tiba-tiba Reva tersenyum dan berkata, "Apakah kalian yakin ingin pergi ke rumah keluarga Meng?" "Hiro, seharusnya kau belum lupa, kan? Kalian berdua telah menjual gelang giok itu. Dan nanti pada saatnya ketika keluarga Meng menyelidiki masalah ini, mari kita lihat siapa yang akan berada di penjara." Raut wajah Hiro dan Hana langsung berubah. Setelah beberapa saat tiba-tiba Hiro berkata dengan dingin, "Reva, kalau bicara itu harus pakai bukti. Apa kau punya bukti bahwa kita berdua yang menjual gelang giok itu? Jelas-jelas gelang giok itu dijual oleh kalian." Hana tersenyum dengan senang dan berkata, "Ya, kalian yang menjualnya. Mengapa malah menyalahkan kami?" Nara langsung marah dan berkata dengan penuh emosi, "Hiro, kau jangan sembarangan menuduh orang. Kau ingin bukti, kan? Aku saksinya dan aku bisa membuktikan bahwa kau dan Hana yang menjual gelang giok ini." Lalu Hana dengan panik berkata, "Kak, mengapa kau begitu jahat? Aku ini adikmu. Mengapa kau harus menyakitiku?" Nara langsung menggertakkan giginya dan berkata, "Aku hanya bersikap adil. Masalah ini terjadi gara-gara ulahmu." Lalu Hana menggertakkan giginya dan tidak mampu berkata-kata. Bagaimana mungkin dia rela masuk penjara? Hiro mengernyitkan keningnya dan tiba-tiba tersenyum, "Kak Nara, tidak ada artinya kau menjadi saksi. Kau adalah istri Reva jadi kesaksianmu tidak dapat diterima. Tetapi kalau kesaksian dari orang tua kita itu akan berbeda ceritanya. Pa, Ma, apakah kalian berdua juga melihat Reva yang menjual gelang giok ini?" Axel dan Alina saling menatap dan keduanya mengangguk perlahan dengan wajah muram. Ekspresi Nara langsung berubah, "Pa, Ma, bagaimana bisa kalian berdua berbohong?" Hiro mencibir. Alina yang menyuruh mereka untuk menjual gelang giok itu, jadi mau tak mau Alina hanya bisa menyalahkan Reva. Jika tidak, dia juga akan ikut terlibat. Hana langsung mencibir dengan bangga dan berkata, "Sekarang apa lagi yang bisa kau katakan, Kak? Kau ingin menyakitiku. Mampukah kau?" Nara benar-benar tampak tak berdaya. Betapa tak tahu malunya keluarga ini. Lalu dengan senang Hana berkata, "Sudahlah, tak usah banyak omong dengan mereka. Ayo kita pergi ke rumah keluarga Meng untuk meminta uangnya kembali. Reva, lihat saja kau pasti akan masuk penjara." Dan saat beberapa orang itu berjalan ke pintu tiba-tiba Reva langsung tertawa dan berkata, "Aku sarankan kalian untuk tidak pergi." Dan dengan cepat Hana bertanya, "Mengapa? Apakah kau takut? Bukannya kau tadi begitu sombong. Sekarang malah menjadi pengecut." Kemudian Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menjadi pengecut. Aku hanya ingin memberitahu kepada kalian. Toko batu giok itu memiliki kamera CCTV." Hana dan Hiro langsung tercengang. Tetapi Nara tampak sangat gembira. Lalu dengan perlahan Reva berkata,
aku sudah mendapatkan rekaman video CCTV itu sejak awal. Di atas layar itu terpampang dengan jelas wajah kalian berdua yang menjual gelang giok tersebut. Apakah kesaksian kalian bisa lebih meyakinkan dibanding dengan rekaman video itu? Orang-orang ini langsung tertegun dan tak bisa berkata-kata. Kemudian Nara tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku punya solusi atas masalah ini. Bukankah kalian ingin uang? Biarkan Hiro yang menangani masalah ini. Jika dia masuk penjara bukankah uang ini bisa didapatkan kembali? Axel dan Alina saling menatap lalu memandang Hiro dengan bersamaan. Ekspresi Hiro langsung berubah. Dia cukup paham bahwa kedua orang tua yang tamak ini pasti akan setuju dengan rencana mengirimnya ke penjara demi mendapatkan 3 miliar itu. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.